Sekarang kita awali dari kesadaran istiqomah. Rumus pertama istiqomah kalau dalam Islam itu adalah billah, lillah, dan fillah. Billah itu karena Allah. Alasannya Allah. Lillah itu untuk Allah. Tujuannya Allah. Fillah itu di dalam Allah. Berarti jenis aktivitas, jenis perbuatan yang berhubungan dengan Allah. Kehambaan kita kepada Allah. Makanya tadi disebut ya tidak semua aktivitas harus kita istiqomai. Pastikan aktivitas yang kita istiqomai itu billah, lillah, dan fillah. Nah, jadi karena Allah, untuk Allah, dan fillah. Dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan Allah. Jadi menolong orang tidak karena Allah sih, karena ingin pujian, ya tidak patut diistiqomai. Yang diistiqomai yang karena Allah. Atau tidak untuk Allah. Tujuannya biar nanti saya kepilih misalnya. Wah ini Bapak ini calon anggota DPR sekarang dermawan sekali ya. Sodakoh terus misalnya. Mengistiqomai sodakoh karena nyalon. Ini berarti tidak lillah tujuannya. Ya, tujuannya biar dapat banyak suara. Tidak bisa disebut istiqomah. Dan juga perbuatan yang tidak fillah. Tidak ada hubungannya dengan penghambaan kita pada Allah. Ya kayak tadi, main game itu tidak bisa dikategorikan istiqomah. Pak, saya itu istiqomah loh Pak. Saya tiap hari push rank Pak. Jadi ayo, saya istiqomah pokoknya. Ya, pokoknya sebentar-sebentar harus naik saya. Nah, enggak lah ya. Itu tidak termasuk fillah. Jadi perbuatan-perbuatan yang dalam konteks kehambaan kita kepada Allah. Ini yang perlu kita istiqomah. Yang kedua, istiqomah itu kita yang mengupayakan, tapi hakikatnya Allah yang menganugerahkan. Maka perlu kita memperbanyak doa untuk dapat istiqomah. Jadi jangan, saya itu Pak, sudah penguasaan diri saya hebat, jadi kalau saya ingin istiqomah, bisa istiqomah. Ini istiqomah ini hasil kekuatan saya sendiri. Ini kamu lupa, hakikatnya itu anugerahnya Allah. Maka selain kita berusaha, mintalah pada Allah untuk dianugerahi istiqomah. Ya Allah, anugerahilah aku istiqomah dalam belajar. Berdoalah. Jadi karena kalau hanya mengandalkan diri kita, biasanya nanti banyak kendala-kendala. Kita itu manusia yang mudah tergoda. Makanya Rasulullah itu diantara doanya kan doa minta istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini minta istiqomah. Semoga hatiku tidak molah-malih. Jadi semoga hatiku tidak bolak-balik. Jadi memang fokus ke situ terus. Ke kebaikan, kebenaran ilahiyah terus. Jadi rumus kedua istiqomah itu hidayahnya Allah. Anugerah dari Allah. Rumus yang ketiga, kesadaran istiqomah itu hendaknya koheren. Koheren itu ya kebaikan yang kita lakukan itu utuh, didukung oleh seluruh anggota badan kita. Kadang-kadang kan kita mengistiqomai sesuatu, ya itu baik sih, tapi kita tidak sungguh-sungguh. Tidak seluruh anggota badan kita ikut melakukannya. Ada tidak di sini misalnya yang
Kalau sedang beraktivitas baik, misalnya ngaji sambil baca, ngaji sambil dengerin musik apa, biar tidak bosan Pak ngajinya. Itu tidak sungguh-sungguh namanya. Zaman saya kecil dulu, zaman saya itu ada rame-ramenya sandiwara radio. Dulu ada Saur Sepuh, Tutur Tinural, kayak gitu. Nah, saya masih ingat itu kalau zaman waktu ngaji itu sambil ngaji sambil dengerin sandiwara radio. Jadi ini kurang sungguh-sungguh. Tidak didukung oleh seluruh anggota tubuh. Ada ndak di sini yang sambil nonton sepak bola sambil pegang tasbih? Iya. Jadi ndak tahu itu memang mungkin sudah mengistiqomai wiritan malam hari kok ya pas siaran langsung. Itu nanti kalau kamu dikritik kan kamu balasnya yo daripada ndak ngapa-ngapain kan mending ada pegang tasbihnya. Alasanmu kan begitu. Tapi sebenarnya ini menunjukkan ndak sungguh-sungguh. Jadi tidak koheren. Saya ndak tahu mungkin biar klubmu menang atau biar negara yang kamu dukung menang mungkin ya sambil. Nah, jangan-jangan habis subhanallah subhanallah gol terus kamu misuh-misuh. Yo hati-hatilah ya. Ayolah yang koheren, hargailah. Ini yang kalau di dulu waktu sesi mindful namanya kamu ndak mindful. Akhirnya ndak maksimal dua-duanya. Nonton sepak bolanya juga ndak maksimal, wiritannya juga ndak maksimal. Sama-sama ndak menikmati. Nah, yuk kalau memang pengen nonton sepak bola nonton saja dulu, begitu selesai nanti dilanjutkan wiridnya. Kalau wirid saja bosen ya Pak. Sambil nonton TV enak. Nggak terasa sudah sekian ratus, sekian ribu sambil ngobrol sambil nonton TV. Nah, ya. Jadinya nggak koheren. Jadi kalau bisa ya kita nikmati setiap detik yang kita lakukan. Yang keempat, kesadaran istiqomah itu dasarnya harus ilmu sehingga selaras dan sesuai dengan keyakinan kita dan selaras dan sesuai dengan kecenderungan hati, kemantapan pikiran kita. Jadi jangan mengistiqomahi sesuatu yang kita tidak yakin. Benarnya mengistiqomahi sesuatu yang kita tidak paham atau yang berlawanan dengan hati nurani kita. Tapi ini diperintah dosen saya ya Pak harus begini. Ya sudah ya jalankan saja. Tapi mantapkan dulu hatimu. Makanya tadi saya sebut jalurnya ilmu. Istiqomai sesuatu setelah kamu paham. Ini memang benar. Ini pasti baik. Jadi berarti ya pintu utamanya ilmu. Jangan mengistiqomai sesuatu yang kita tidak paham. Dan yang terakhir kesadaran istiqomah itu bertahap. Jadi dan jangan melampaui batas. Rasulullah itu tidak suka kalau ada orang mungkin dia mampu tapi melampaui batas. Ada sahabat itu satu ketika menghadap beliau, wahai Rasulullah, saya ini semangat beragamanya baru tinggi. Saya berjanji kalau malam tidak tidur, saya mau sholat terus. Ada lagi sahabat yang satunya bilang, saya berjanji kalau siang tidak akan makan lagi, saya mau puasa terus demi agama. Yang satunya, saya mau mempersembahkan hidupku untuk Allah saja, saya tidak akan menikah. Ini kalau bahasa Jawa ini kemantepen. Mantep itu bagus, kemantepen jelek. Jadi kalau bahasanya orang hari ini mungkin tidak moderat. Jadi ini ekstrim. Agama itu kan terus dijawab oleh Rasulullah, ya aku ini nabi tapi aku tidur ya aku bangun. Jadi ya ada tidurnya, nanti baru sepertiga malam terakhir bangun. Kalau tidak tidur sama sekali itu ekstrim. Melampaui batas. Tapi saya kuat kok Pak mengistiqomai gitu, tidak manusiawi. Puasa terus juga begitu. Jadi kasihan lah, beri kesempatan temanmu yang pingin raktir.
Jangan puasa terus, kan ada itu yang kalau ditawari makan yuk, wah aku baru puasa ya. Lu kalau pas ada yang traktir, batalkan saja puasanya. Petunjuknya Rasulullah begitu. Jadi mungkin tadi puasamu karena ngirit. Sekarang ada yang traktiran lumayan. Ya, jadi maksudnya ya jangan berlebihan. Ya ada puasanya, ada buka puasanya. Dan kata Rasulullah, aku menikah. Jadi meskipun sangat cinta pada Allah, ingin dekat terus dengan Allah ya, tapi menikah. Dan ini sunnahku. Barang siapa tidak suka sunnahku berarti tidak termasuk kelompokku. Berarti ya kalian tidak boleh ya, Pak saya jomblo sampai besok juga tidak apa-apa, tidak boleh. Saya menikah kok Pak, tapi tidak tahu besok-besok. Nah, tetap harus punya niatan untuk menikah. Bahwa kok tidak laku-laku itu urusan lain. Jadi tidak boleh putus asa. Baik, jadi ini berarti bertahap. Sesuai kemampuanmu dulu. Jangan langsung digenjot. Yang level tinggi. Tidak lah, ya pelan-pelan. Dan ingat batasmu. Jadi ini kesadaran istiqomah itu berarti tadi ya rumusnya billah, lillah, dan fillah. Yang kedua hidayah dari Allah. Yang ketiga konsisten, koheren. Jadi serius, seluruh anggota tubuh lahir dan batin dilibatkan. Yang keempat dan kelima perlu ilmu untuk tahu mana yang pasti benar untuk memantapkan hati kita dan memantapkan pikiran kita. Dan yang terakhir, sesuai kapasitas level kita, jangan melampaui batas. Bertahap. Nah, ini caranya untuk bisa istiqomah.